Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Pak Sabu, sebagai dosen pengampu mata kuliah Jaya Scrum and Method, dan teman-teman semuanya yang saya banggakan, baik kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dari proyek UAS kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu dari kelompok satu. Ada Putri Deparasi, saya sendiri, ada Halimah Adelia, ada Santi Setriani, ada Muhammad Akmulan Andoro, dan juga Periandra. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, soal pertama, yaitu ada peran dan tanggung jawab dari Scrum ya. Yang pertama itu ada product owner. Jadi, uh, agar berjalannya proyek itu efisien, kita itu harus memastikan setiap orang itu tahu posisinya. Dalam metodologi Scrum yang kami terapkan, tim ini dibagi tiga pilar utama. Yang pertama itu ada product owner, ada Scrum Master, dan development team. Nah, tugas dari product owner ini yaitu dia itu sebagai pemegang kendali lah ya. Tugas utamanya itu memaksimalkan nilai produk dan memprioritaskan backlog. Nah, jadi PO itu berhak menerima atau menolak hasil kerja dari timnya. Lalu di Scrum Master itu ada eh, tugasnya itu ada sebagai pelindung tim. Jadi Scrum Master ini tugasnya itu memastikan aturan Scrum itu dipatuhi. Jadi tugas lainnya adalah dia tuh menghilangkan hambatan blocker yang mengganggu developer. Nah, yang ketiga ada development team. Jadi development team ini kayak mesin lah ya. Jadi mereka lah yang mengubah kebutuhan fitur siap pakai dan mereka lah yang bekerja mandiri, mulai dari estimasi poin hingga eksekusi teknisnya. Yang kedua itu ada soal yang kedua itu ada e-commerce sprint backlog. Jadi kita ini memiliki total target 35 story point dalam backlog fitur e-commerce ini. Dari data tracking harian, status terkininya ada di selesai dan juga ada di in progress, ada yang belum disentuh sama sekali. Nah, untuk yang selesai itu kita berhasil mengamankan 20 story point atau lebih dari 50% pekerjaan, yaitu fitur fondasi seperti login, pencarian produk dan konfirmasi email yang sudah siap didemokan. Lalu yang sedang dikerjakan itu ada fitur yang cukup kompleks yaitu detail produk oleh Amir dan check out oleh Dini. Lalu belum disentuh, fitur yang belum disentuh sama sekali itu ada di integrasi transfer bank yaitu senilai 8 poin yang belum dimulai oleh Cici. Jadi analisis singkatnya itu meskipun progresnya positif, fitur pembayaran harus segera diprioritaskan agar tidak terjadi bottleneck di akhir sprint. Nah, lanjut kita ke soal nomor 3, itu ada log daily scrum atau stand up, yaitu bagaimana dinamika tim di lapangan. Jadi di soal nomor 3 kita melihat cuplikan daily scrum pada hari keempat, itu di sini peran Scrum sangat teruji ya. Ada tiga kondisi berbeda yang terjadi pada hari itu. Ada Budi itu melaporkan kondisi aman, on track, bahkan siap membantu anggota lain. Jadi artinya Budi ini memiliki kolaborasi yang baik ya bersama timnya. Yang kedua ada Amir, itu mengalami hambatan teknis di dokumentasi API yang hilang. Solusinya Scrum Master itu minta backup ke developernya. Lanjut lagi di Cici itu ada kehambatan lagi, itu terhambatnya masalah eksternal. Itu solusinya uh, melibatkan pihak ketiga ya, yaitu Scrum Master mengekstrasi masalah ini ke product owner untuk segera menghubungi partnernya. Selanjutnya soal seterusnya akan diajukan oleh rekan saya. Ya baik, untuk soal nomor 4 kita masuk di pembagian prioritas menggunakan metode Moskow. Jadi strategi kita di sini tuh terbagi menjadi 4 kategori utama. Must have, yang dimana fokus utamanya itu adalah pada operasional inti, yaitu login, manajemen mahasiswa, dan KRS dan input nilai. Ini memiliki nilai bisnis yang sangat tinggi. Selanjutnya ada should have. Itu tuh untuk mendukung administrasi kita memprioritaskan cetak transkrip, jadwal online, dan notifikasi. Lalu ada could have. Jadi pada sisi kolaborasi kita menyiapkan fitur upload materi, forum, dan integrasi email. Lalu yang terakhir itu adalah won't have.
Untuk saat ini fitur seperti chat real time, app native, dan AI rekomendasi itu kita tunda karena statusnya sebagai fitur tambahan dengan nilai bisnis rendah gitu. Lanjut ke soal 5. Selama proses berjalan kita melakukan refinement atau penyesuaian lah prioritas berdasarkan kebutuhan di lapangan. Itu yang pertama ada validasi KRS gitu. Kita turunkan dari mass ke Shoots karena sementara masih bisa dilakukan secara manual. Lalu notifikasi akademik kita naikkan menjadi mass karena adanya kendala mahasiswa yang sering terlambat menerima informasi. Lalu monitoring IPK turun menjadi cult karena jarang digunakan saat demo. Demo tuh maksudnya kayak percobaan lah ya. Dan forum diskusi yang akhirnya kita pindahkan ke WON karena kompleksitasnya yang tinggi namun belum terlalu dibutuhkan untuk saat ini. Lalu yang selanjutnya nih, soal nomor 6, kita bisa melihat performa pengerjaan melalui burn down chart. Di sini tuh berdasarkan data dari hari kedua hingga hari ke-8, posisi actual story point atau SP kita berada di atas garis ideal yang menandakan tim itu sempat mengalami keterlambatan. Namun kabar baiknya, tim berhasil melakukan catch up atau mengejar ketertinggalan di sisa waktu yang ada. Sehingga pada hari ke-10 sisa poin berada di angka 0 yang artinya proyek selesai tepat waktu sesuai target. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini kita bakalan membahas tentang eh, payment gateway. Nah, dalam pengembangan fitur payment gateway ini kita menyadari adanya kompleksitas tinggi ya yang berbanding lurus dengan risiko kegagalan gitu. Oleh karena itu, kita telah memetakan 5 poin risiko kritikal yang diminta dalam soal. Nah, yang pertama yaitu isu legalitas dan dokumentasi. Kami mengidentifikasi adanya potensi TNC (Term and Condition) yang tidak valid gitu, mengingat dampaknya tinggi. Terus strategi mitigasi kita adalah melibatkan tim legal dan produk sejak tahap sprint planning. Review legalitas kini kami jadikan sebagai acceptance kriteria atau AC, wajib sebelum proses coding dimulai. Kemudian yang kedua yaitu risiko potensialnya over capacity sprint, yaitu seringkali tim terlalu optimis gitu mengambil tugas, mengambil task gitu. Nah, untuk mencegah burnout atau task yang menggantung, kita menggunakan velocity sebagai panduan kapasitasnya. Nah, Scrum Master memantau burn down chart-nya yang dijelasin tadi. Terus secara harian diawasi, dipantau untuk memfasilitasi di scope jika progresnya tuh kayak slow, melambat gitu. Terus yang ketiga masalahnya risiko potensial pada fraudulent transaction. Ya, transaksinya itu fiktif atau penipuan gitu ya. Inilah risiko yang paling krusial. Mitigasinya kita terapkan adalah sistem limit transaksi harian dan integrasi dengan layanan fraud detection pihak ketiga. Nah, monitoring dilakukan secara otomatis melalui dashboard yang akan memberi peringatan gitu jika ada pola transaksi yang anomali atau abnormal. Kemudian yang keempat, risiko potensinya ketidakjelasan skop atau perubahan alur checkout dadakan tuh. Perubahan alur checkout di tengah jalan sering merusak ritme kerja. Nah, kami memutus untuk mengunci skop itu setelah planning selesai gitu. Jadi kita kunci itu biar nggak jadi transaksi gitu. Jika ada perubahan besar, opsinya hanya dua, yaitu sprint cancellation atau nunda gitu, atau ditunda dulu ke sprint berikutnya. Kemudian yang kelima, kegagalan database, yaitu data pembayarannya tuh hilang gitu. Nah, kegagalan database ini untuk menjamin integritas data pembayaran, tim teknis menerapkan asset transaction to pace commit. Nah, kita juga melakukan audit log secara reguler dan verifikasi backup di setiap sesi deployment untuk memastikan tidak ada data transaksi yang hilang gitu loh. Nah, itu penjelasan untuk soal nomor 7. Sekarang lanjut lagi.
bagian resolusi konfliknya lagi. Nah, beralih ke aspek kolaborasi tim, saya ingin menyoroti sebuah insiden yang menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua, yaitu konflik antara dua developer kita. Nih, developernya di sini si Yoga sama Yogi, terus si SM-nya Santi. Nah, di sini kita akan bahas akar masalahnya dulu. Akar masalahnya itu terjadi miscommunication di mana kedua developer mengklaim tas yang sama secara bersamaan, yaitu kode tasnya US 005. Nah, itu adalah integrasi API pembayaran. Hal ini terjadi karena tas tidak segera diupdate di board setelah diambil, sehingga terjadi tumpang tindih pengerjaan kan. Jadi si Yoga ngambil, si Yogi ngira ini belum diambil, jadi dia ngambil juga. Jadi dia ngerjain satu tas barengan gitu di waktu yang sama gitu. Nah, dampaknya apa? Nah, kita kehilangan total 5 jam kerja. Kenapa? Yoga ngerjain tas yang itu 3 jam, si Yogi 2 jam gitu. Ya, resikonya apa? Pengerjaannya tuh berulang gitu. Padahal kerjaan itu sama gitu loh. Kerjaannya sama tapi dikerjakan sama 2 orang. Nah, jadi buang waktu 5 jam gitu. Nah, proses resolusinya bagaimana? Nah, pukul 10 Yoga melaporkan hal ini ke SM-nya Santi dalam waktu 5 menit. Terus SM langsung mengadakan quick science kan, langsung disinkronin gitu kan. Disinilah kedewasaan tim terlihat nih. Si Yoga menawar agar kode yoga yang dilanjutkan karena sudah memiliki unit tes yang lebih lengkap gitu. Kalau Yoga kemudian menyarankan Yogi untuk mengambil tas yang lain, jadi US 006 yang baru saja siap gitu. Nah, terus hasil akhirnya bagaimana? Nah, keputusan diambil dalam 15 menit. Yoga lanjut di US 005, terus si Yogi pindah ke US 006. Nah, usaha 2 jam yang Yogi itu nggak terbuang sia-sia gitu loh. Melainkan diakui sebagai initial exploration effort. Nah, ini adalah contoh nyata continuous improvement dalam hal koordinasi board agar lebih ketat di masa depan. Jadi kalau udah selesai ngerjain satu tas langsung diupdate di boardnya biar nggak ada yang ngelakuin tugas yang sama di waktu yang bersamaan gitu. Jadi buang-buang waktu. Nah, gitu. Terus lanjut nomor 9. Ini adalah bagian evaluasi hasil dari sprint kita. Nah, di sini kita lihat pencapaian fitur kita berhasil menyelesaikan 5 fitur utama. Ada A, B, C, D, E dengan status complete. Nah, semuanya telah memenuhi definition of done atau DOD. Dan demo menunjukkan bukti fungsi yang baik nih. Evidence berfungsi baik. Kemudian yang ini terdapat 2 fitur F dan G yang berstatus partially done. Ya, setengah-setengah loh, selesai setengah-setengah gitu loh. Nah, yang H di sini, nah itu dia kendala kompleksitas yang create over ke sprint berikutnya atas keputusan si PO, product owner gitu. Jadi 5 complete, 2 partially done, dan terus 1 carried over. Kemudian feedback dan persetujuan stakeholder. Nah, stakeholder memberikan apresiasi tinggi pada peningkatan performa dan UI fitur C, yang C gitu ya. Namun ada permintaan perubahan untuk penambahan fitur ekspor data pada fitur D, serta penyesuaian warna pada fitur B agar selaras dengan branding terbaru perusahaan gitu. Terus status akhirnya 5 fitur diterima, sementara fitur yang belum selesai ditolak untuk rilis versi ini. Yang H tadi ditolak berarti. Sama yang partially done juga ditolak. Yang diterima yang udah selesai aja gitu. Terus analisis metriknya, velocity kita mencapai 35 story point. Terus meskipun sedikit di bawah target kan 40 SP kan, tapi kita cuma mencapai 35 SP. Nah, menurun dari sprint yang lalu 38 SP. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas tak terduga pada fitur CF tadi, yang overcarried tadi. Namun, secara kualitas, fitur yang selesai kali ini memiliki standar yang lebih tinggi. Walaupun nggak mencapai target, tapi kualitasnya meningkat daripada kuantitas. Nah, itu intinya. Nah, kalau burn down analisisnya, kurva penurunan kita cukup stabil, meski ada sedikit lonjakan di hari terakhir karena adanya bug kecil pada fitur E. Nah, tim berhasil melakukan hotfix tepat waktu sebelum sprint itu ditutup atau sprint close. Nah, seperti itu. Oke, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, boleh di-scroll, Santi. Oke, lanjut ke soal nomor 10 mengenai sprint retrospective action plan. Jadi,
pada soal ini kita melakukan retrospektif menggunakan format start, stop, dan continue. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi proses kerja tim berdasarkan hasil sprint, metrik sprint, dan juga feedback stakeholder. Nah, jadi retrospektif ini tuh berfokus pada penyebab tidak tercapainya target sprint secara penuh, kayak yang sudah dijelaskan rekan saya sebelumnya, bahwa ada beberapa temuan dari fitur yang ada partially done dan serta carried over. Jadi di sini kita membahas mengenai apa sih penyebab dari tidak tercapainya fitur-fitur tersebut. Jadi ada 3 poin yang kita cari. Untuk yang di aspek start, itu poin pertama adalah mulai menghitung kapasitas tim sebelum sprint planning agar target sprint lebih realistis. Jadi di sini kita bertujuan untuk menghindari selisih velocity seperti 35 sampai 40 story point yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu untuk poin berikutnya ada mulai menerapkan peer review sebelum fitur dinyatakan done untuk mengurangi bug di akhir sprint. Lalu ada mulai melakukan breakdown user story yang kompleks agar fitur tidak lagi menjadi partially done. Jadi dijelaskan secara penuh user story-nya dari awal hingga akhir. Jadi memang biar full selesainya seperti itu. Lalu untuk aspek stop, untuk poin pertamanya adalah kita harus menghentikan estimasi optimistis tanpa mempertimbangkan kompleksitas teknis. Jadi di sini itu kita menggunakannya untuk mencari penyebab fitur F dan G itu kenapa tidak selesai seperti itu. Lalu untuk poin kedua dari aspek stop adalah untuk menghentikan perubahan dan juga perbaikan non kritis di hari terakhir sprint yang menyebabkan lonjakan burn down. Lalu poin ketiga dari aspek stop itu adalah kita harus menghentikan membawa user story besar ke sprint tanpa persiapan. Jadi karena ini adalah salah satu penyebab fitur H itu menjadi carried over. Lalu untuk aspek continue, di yang poin pertamanya itu adalah kita harus melanjutkan sprint review dengan demo fitur. Karena 5 fitur berhasil di-accept oleh product owner, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Lalu untuk ke poin kedua dari aspek continue ini adalah kita harus melanjutkan fokus pada kualitas fitur, meskipun velocity sedikit menurun dibanding sprint sebelumnya. Lalu untuk poin ketiganya adalah kita harus melanjutkan kolaborasi dan juga komunikasi tim yang aktif nih. Terbukti ini membantu menyelesaikan bug tepat waktu. Oke, lalu lanjut ke soal nomor 11 nanti. Nah, jadi pada soal nomor 11 ini kita tuh diarahkan untuk melakukan simulasi proyek pengembangan aplikasi mobile. Jadi untuk aplikasi mobile sendiri itu diarahkan untuk membuat aplikasi fitness tracker yang dilakukan dalam 3 sprint atau 6 minggu. Jadi di sini kita akan merencanakan end-to-end dari produk backlog hingga delivery-nya. Jadi pada tahap pertama itu kita melakukan produk backlog creation menggunakan framework Moscow yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Jadi di sini product owner itu menyusun produk backlog yang berisi seluruh kebutuhan produk, baik fitur yang akan dikerjakan dalam sprint maupun fitur untuk pengembangan jangka panjang di kemudian hari. Nah, jadi produk backlog ini tuh juga nanti kita kelompokkan untuk memudahkan prioritasi dan perencanaan sprint ke depannya. Di sini karena kita menggunakan framework Moscow, jadi backlog-nya itu disusun berdasarkan framework tersebut, yaitu must have, should have, could have, dan juga won't have. Seperti yang bisa teman-teman lihat di share screen-nya, untuk aspek must have sendiri, kita mengalokasikan beberapa backlog, seperti user registration dan login, profile setup, basic activity tracking, goal setting, progress visualization atau charts, workout library, social sharing, notification, wearable device integration, dan data export dalam bentuk CCF atau PDF. Lalu untuk aspek should have-nya, kita mendaftar atau melist backlog-nya itu berupa performance optimization, security and data privacy, error handling dan logging, API integration, database optimization. Lalu untuk aspek could have-nya, kita mendata backlog seperti UI UX refinement, accessibility improvement, dark mode, branding alignment. Lalu untuk aspek won't have yang tidak akan kita kerjakan dalam waktu dekat, itu adalah payment dan subscription, premium features, admin dashboard, dan juga analytics and reporting. Lalu untuk tahap keduanya, bisa di-scroll, San? Ya, yang sprint planning. Atas dikit. Nah, lalu untuk tahap berikutnya dari pengadaan aplikasi mobile fitness tracking itu adalah tahap sprint planning. Yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sprint ini kegiatan membuat aplikasi fitness tracking itu dilakukan dalam 3 sprint atau 6 minggu. Jadi pada tahap sprint planning ini, tim itu akan melakukan sprint planning yang bertujuan untuk menentukan sprint goal, memilih item dari produk backlog itu menjadi sprint backlog yang tadi sudah saya jelaskan akan dipilih satu persatu yang mana harus diselesaikan lebih dulu gitu. Lalu di tahap ini kita juga menyesuaikan scope sprint dengan kapasitas tim dan juga estimasi story point-nya. Adapun rincian dari beberapa
backlog yang dikerjakan di masing-masing sprintnya ada seperti yang tertera di layar. Jadi untuk sprint pertama kita tuh akan fokus untuk mengerjakan fondasi aplikasi atau core features-nya. Jadi adapun sprint backlog yang kita kerjakan di sprint pertama ini itu adalah yang pertama user registration dan login, lalu ada profile setup pengguna, ada basic activity tracking seperti walking dan running. Nah, untuk estimasi story point dari sprint pertama ini itu ada sekitar 30 sampai 32 story points. Lalu outcome atau tujuan yang kita harapkan dari adanya sprint pertama ini itu adalah aplikasi ini sudah dapat digunakan untuk tracking dan aktivitas dasar oleh user. Lalu untuk sprint kedua, kita fokus pada peningkatan pengalaman pengguna atau advanced feature-feature-nya. Adapun sprint backlog items yang kita angkat di sprint ini itu ada goal setting, kayak target langkah dan kalori, terus ada progress visualization juga yang akan ditampilkan dalam bentuk grafik atau chart, lalu ada juga social sharing, lalu ada workout library dasar. Estimasi dari sprint kedua ini itu ada sekitar 32 sampai 35 story point yang bertujuan atau yang akan menghasilkan outcome berupa user dapat memantau progres dan berinteraksi secara sosial. Lalu untuk sprint ketiga ada kita fokus kepada kualitas dan juga integrasi dari aplikasi fitness tracking tersebut. Adapun sprint backlog items yang kita angkat pada sprint ketiga ini itu ada wearable device integration, push notification, performance optimization, dan juga bug fixing and testing. Di sprint ketiga ini akan diestimasikan akan mengerjakan sekitar 30 story points seperti itu. Lalu untuk outcome-nya sendiri diharapkan aplikasi siap untuk rilis dengan performa yang stabil. Nah, lalu untuk tahap berikutnya adalah daily scrum. Jadi selama proses sprint dari sprint pertama hingga sprint ketiga pasti akan dilakukan daily scrum. Yang daily scrum ini itu dilakukan setiap hari selama sprint untuk menyelaraskan progres tim, mengidentifikasi hambatan lebih awal dan juga menjaga fokus terhadap sprint goal. Nah, lalu setelah dilakukan sprint execution lainnya akan dilakukan juga sprint review. Jadi pada sprint pertama nanti kan tadi sudah saya jelaskan bahwa fitur yang diangkat pada sprint pertama itu adalah mengenai login dan juga tracking. Nah, setelah dilakukan review oleh stakeholder, itu feedbacknya adalah sudah sesuai kebutuhan dasar. Jadi status PO-nya sudah accepted. Lalu pada saat sprint kedua dilakukan juga feedback dari stakeholder mengenai fitur-fitur terkait goal dan juga charts atau grafik. Nah, stakeholder memberikan feedback berupa bahwa UI grafiknya itu perlu diperjelas. Namun untuk overall-nya, status dari fitur-fitur yang sudah dijalankan di sprint kedua itu sudah accepted atau sudah terjalani dengan baik seperti itu. Lalu untuk sprint ketiganya, stakeholder juga memberikan feedback berupa aplikasi siap digunakan nih. Aplikasi yang karena pada sprint ketiga itu sudah tahap akhir, sudah ada integration dan juga performance. Jadi pada tahap sprint ketiga, status sprintnya itu juga sudah accepted dari stakeholder, seperti itu. Lalu untuk tahap berikutnya ada sprint retrospektif atau action plan. Jadi di tahap sprint retrospektif ini, kita menggunakan framework start, stop, dan continue, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya juga. Nah, jadi pada pembuatan atau sprint pembuatan aplikasi fitness tracker ini itu, aspek startnya itu kita melihat dari menghitung kapasitas tim sebelum sprint planning, lalu melakukan peer review sebelum item masuk done atau definition of done, lalu memecah user story kompleks lebih awal. Lalu untuk aspek stopnya kita harus mengestimasikan secara optimistis tanpa validasi teknis, lalu melakukan perubahan non kritis di akhir sprint dan juga membawa user story besar tanpa breakdown. Lalu pada tahap continue-nya, demo fitur bisa langsung diarahkan ke stakeholder, lalu lakukan kolaborasi tim yang aktif, dan juga berfokus pada kualitas dibanding kuantitas. Nah, pada tahap terakhir seperti rilis dan juga delivery ke usernya akan dijalankan dalam beberapa tahap atau tiga tahap. Yang pertama itu pre-release, release, dan juga post-release. Pada tahap pre-release sendiri akan dilakukan final testing dan juga bug fixing. Outputnya itu aplikasi sudah memenuhi definition of done atau DOD. Nah, pada tahap release dilakukan aktivitas deploy ke App Store atau Play Store. Nah, outputnya produk juga sudah tersedia untuk user. Lalu pada tahap post-release, kita melakukan feedback dari user-user yang sudah mendownload aplikasi tersebut. Outputnya adalah bahwa ada beberapa produk backlog yang harus kita kerjakan lagi, seperti itu. Scroll ke soal nomor 12-an. Nah, Oke, untuk soal nomor 12 itu ada mengenai penanganan perubahan mendadak dari stakeholder. Jadi di sini itu kita menemui
skenario di mana di tengah-tengah sprint kedua itu ada stakeholder yang meminta penambahan fitur payment integration yang urgent nih karena adanya partnership baru. Nah, oleh karena itu kami di sini melakukan analisis dampak dan membuat keputusan dari keputusan si stakeholder yang meminta penambahan fitur payment tersebut. Nah, adapun analisis keputusan kami itu berdasarkan dari kami kelompokkan menjadi 3 aspek, dari aspek impact analysis, timeline assessment, dan juga stakeholder discussion. Jadi yang pada aspek impact analysis sendiri itu pada aspek fitur barunya kami lakukan analisis bahwa fitur baru mengenai payment integration ini tuh mempunyai kompleksitas yang cukup tinggi karena kita perlu memiliki API dari pihak ketiga, keamanan dan juga testing. Dan juga untuk penambahan fitur baru payment integration ini membutuhkan estimasi effort sekitar 8-10 story point. Nah, oleh karena itu juga dependensinya juga cukup tinggi, di mana kita harus melakukan payment gateway dan juga security module. Nah, oleh karena itu dampak ke sprint goal-nya ini kalau misalnya kita menambahkan fitur payment integration itu akan berpotensi mengganggu penyelesaian sprint kedua, karena penyelesaian sprint keduanya akan jauh lebih panjang gitu. Jadi akan ada resiko-resiko seperti keterlambatan sprint, terus penurunan kualitas hingga bug. Nah, seperti itu. Lalu untuk asesmen dari timeline-nya sendiri, penilaiannya adalah status sprint ini tuh sudah berjalan nih sprint kedua. Jadi kapasitas yang tersisa untuk menambahkan fitur baru payment integration ini tuh cukup terbatas karena sprint backlog itu sudah hampir penuh gitu. Jadi sprint kedua ini tuh berdasarkan asesmen kita dari aspek timeline-nya itu bahwa penambahan fitur payment ini tuh tidak realistis. Lalu oleh karena itu kami mengambil keputusan bahwa penambahan fitur payment integration ini bisa dipindahkan ke sprint ketiga karena untuk menjaga stabilitas sprint goal dan juga kualitas produk. Nah, setelah kita menentukan analisis dan assessment tersebut, kita diskusikan dengan stakeholder dan stakeholder memberikan beberapa feedback di mana terkait urgency fitur payment ini memang cukup tinggi kata stakeholder karena partnership baru menuntut aplikasi tersebut harus memiliki fitur payment integration. Nah, lalu terkait trade-off-nya di mana kita menyarankan untuk menunda penambahan fitur tersebut ke sprint ketiga, stakeholder memberikan pendapat bahwa menunda beberapa fitur untuk dipolish. Jadi karena menurut stakeholder risiko kalau misalnya kita memaksakan penambahan payment integration ini, sprint bisa gagal dan jadi technical debt. Oleh karena itu, stakeholder setuju bahwa penambahan fitur baru payment integration bisa masuk ke sprint ketiga. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita ke soal nomor 13 ya. Di mana bagian ini adalah rapor kinerja tim selama 3 sprint berjalan. Datanya menunjukkan performa tim itu dari sisi kecepatan nih velocity, lalu ada kualitas, bug, dan kepuasan stakeholder. Di analisis velocity ini ada sprint pertama itu tercapai sesuai target, yaitu target awalnya itu 30 sampai 32 story point, lalu untuk sprint 2-nya itu meningkat sedikit namun produktivitasnya naik. Lalu di sprint ketiga itu story point-nya stabil ya, 32. Ada 32. Lalu kesimpulannya untuk analisis velocity ini adalah tim memiliki kecepatan kerja yang konsisten, yaitu 31 story point per sprint. Lalu untuk analisis kualitas bug-nya, itu jumlah bug atau catatan masalah itu tergolong tinggi, ada 75 sampai 92 bug per sprint. Lalu untuk bug rasionya itu menunjukkan angka sekitar 2,5 sampai dengan 2,8 bug per story point berdasarkan interpretasi data tanggal yang terkonversi dari 2025 tanggal 2 menjadi rasio 2,5. Lalu untuk stakeholdernya itu nilai kepuasannya terus meningkat. Di sprint pertama itu dari 4,4 ke 5,0. Terus dari sprint 2 ke 4,5 ke 5,0, lalu sprint ketiga itu 4,6 sampai 5,0. Nah, untuk soal ke-14, ini tabel ini menjabarkan rincian pekerjaan yang dilakukan di setiap sprint beserta status akhir. Yang pertama itu ada sprint pertama, yaitu fondasi atau core features. Itu fokus pada fitur dasar, yaitu registrasi, login, profile setup, dan the tracking dasar.
Nah, statusnya itu semuanya down. Nah, untuk masalahnya itu jumlah bug itu tertinggi ada pada fitur Basic Activity Tracking. Itu ada 28 bug. Lalu untuk sprint kedua, itu ada pengalaman pengguna atau UX dan advance, yaitu fokus pada fitur visual, goal setting, grafik progress, dan juga social sharing. Itu statusnya juga done, all done. Terus tantangannya itu di fitur visualisasi atau progress visualization. Itu memiliki kompleksitas tinggi, senilai 10 story point, dan penyumbang bug terbanyak itu 30 bug ya. Lalu di sprint 3 itu ada integrasi dan kualitas integration. Itu fokus pada fitur teknis berat, wearable integration, push notification, dan optimasi. Untuk statusnya itu push notif dan performance itu down, namun untuk wearable integration itu masih dalam status review, belum sepenuhnya down. Ini wajar ya untuk mengingat kompleksitasnya yang sangat tinggi. Nah, untuk ringkasan dari soal 13 dan 14 ini, proyek berjalan sukses dengan tren kepuasan yang naik, namun tim memiliki PR yang besar ya dalam hal quality assurance atau QA, karena rasio bug itu yang cukup tinggi di setiap sprint. Pada sprint ketiga, itu terdapat satu fitur besar atau wearable integration yang butuh perhatian eksternal karena statusnya masih review. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok 1. Saya tutup. Apabila ada kesalahan baik dari sikap maupun dari kata, kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.